Halo semuanya, gimana kabar kalian? Udah siap untuk ketegangan selanjutnya? Yuk simak lanjutan Sweet Home episode 7 dan 8. Semua orang panik melihat Suyong ditangkap. Enju marah untuk apa mereka berlatih selama ini, sementara di basement Enjuk dan yang lain juga dalam bahaya. Enjuk membawa beberapa kunci mobil untuk mengalihkan perhatian monster itu. Tapi Jisoo, Sang-wook, dan Junsu justru jatuh di depan mobil yang menyala. Untung saja Anjuk segera menabraknya, dan ternyata ada banyak monster lain di sana. Para monster itu mengepung seluruh mobil. Mereka akhirnya sampai dan turun. Ternyata Pak An sudah menunggu dan membakar semua monster yang mendekat. Kaki Pak Han terkena monster laba-laba. Enju dan Yuri memberanikan diri untuk menarik tali monster itu seperti latihan. Awalnya mereka tidak kuat menahan, tapi yang lain segera membantunya. Meskipun sudah dibakar, monster itu masih hidup. Yunsu datang dan segera menancapkan senjatanya. Mereka semua tegang melihat perlawanan Yunsu sampai tubuhnya bergetar. Mereka semua lega begitu kaki Yunsu bergerak, tapi sekaligus takut. Yunsu menyadarinya dan segera pergi. Mereka kasihan pada Yunsu dan memintanya memilih sekarang. Tapi Yunsu memilih masuk lagi ke ruang karantina. Enju merasa kasihan pada Yuri yang mengobati orang lain padahal dia sendiri susah bernafas. Yuri juga memberikan Sang-wook obat meskipun dia tidak ingin hidup, setidaknya dia harus pura-pura. Sang-wook tahu Yuri sakit asma dan memintanya untuk mengobatinya. Begitu Sang-wook membuka bajunya, Yuri sangat terkejut karena lukanya sangat banyak. Saat Yunsu akan mengambil makan, suasana menjadi tegang. Sementara Anjuk mendekati adiknya dan membantu mengikat kakinya yang sakit. Enju melihat baju dan kacamata Anjuk rusak. Dia mengambilnya dan menyatukan kembali kacamatanya. Hubungan mereka sudah lebih baik ya di sini. Yunsu dan Sang-wook menjadi orang yang dikucilkan. Pak An datang menjadi penengah dan menyuruh mereka duduk, bahkan dia makan tanpa risi sama sekali. Pak An menunjukkan bekas jahitan besar di perutnya. Ternyata semua organ dalamnya rusak, tapi Pak An mampu bertahan hidup sampai sekarang. Kuncinya adalah dengan makan apapun yang ada. Akhirnya Yunsu dan Sang-wook mau makan. Suyong marah pada adiknya yang mengajaknya main. Mungkin dia trauma ya guys. Dia lebih memilih pistol untuk bertahan hidup karena belum tentu dia akan hidup sampai dewasa. Si Kribo ini tidak mengikuti aturan untuk mandi 3 kali sehari. Akhirnya dia sendiri terkena air yang sudah tercemar. Anjuk memberitahu Pak Han airnya sudah terkontaminasi. Pak Han melihat kacamata Anjuk rusak, tapi Anjuk tidak mau memperbaikinya. Ternyata si kacamata dan Yin pergi ke basement mengambil paket. Anjuk meminta Pak Han memperkuat pelindung mobil karena mereka harus segera keluar. Pembicaraan mereka didengar si kacamata yang membawa paket Pak Han. Kembali ke Yiksun yang ditawan tentara, orang yang terinfeksi harus bertahan 15 hari dan ternyata ada satu orang yang mampu melewatinya, tapi dia menghilang. Saat pembagian paket, milik Yin lebih banyak, ternyata salah satunya milik Sang-won, calon suami Yikyung. Si kacamata melihat skema pembagian rencana milik Anjuk yang membuatnya salah paham. Dia mengira mereka akan kabur. Sang-wook emosi dan memukulnya. Dia menyuruh si kacamata keluar. Pan mengatakan orang bodoh yang biasanya akan mati dulu. Anjuk menjelaskan rencana mereka untuk segera keluar mencari makanan. Dan yang akan pergi adalah orang yang mampu, termasuk Sang-wook. Si kacamata meminta maaf karena sudah salah paham. Begitu pula Sang-wook. Jaehoon senang Sang-wook menjadi lebih baik. Nah, di sini inilah asal mula judul Sweet Home ya guys. Jisoo bermain musik dengan senar seadanya dan nada itu membuat mereka tenang seperti berada di rumah. Keesokannya Jisoo merasa perutnya sakit, tapi Anju tidak menanggapinya. Karena sudah tidak ada suara, Anju keluar dan mendapati Jisoo pingsan. Semuanya melihat Anju memeriksa Jisoo. Ternyata dia terkena radang usus. Jisoo harus segera mendapatkan operasi, tapi situasi tidak memungkinkan. Anju terus memaksa Anju karena tidak mungkin mereka membiarkan Jisoo mati. Anjuk membutuhkan peralatan untuk operasi dan Yuri mengajukan diri untuk ikut meski ayahnya berat. Mereka semua membantu menyiapkan ruang operasi.
Jaehoon masih percaya tahayul. Jisoo mengambil benang merah yang berarti panjang umur. Eunjuk meminta Yunsu untuk mengutamakan Jisoo makanan nomor 2. Mereka pun berangkat. Hari itu adalah hari Yunsu bunuh diri. Yunsu teringat masa lalunya saat dia berusaha bersikap baik pada murid baru. Jika dia tidak mengulurkan tangan hari itu, akankah hidupnya berubah? Karena semenjak itu dia mengalami bulian dan selalu dipukul teman-temannya. Yunsu menjadi marah saat anak baru itu menyinggung orang tuanya. Alasannya melakukan hal kejam pada Yunsu adalah karena cuaca sangat cerah. Gak masuk akal banget sih. Yunsu teringat keluarganya yang tidak mengakuinya dan dia merasa membenci mereka. Saat dia mencoba menyelamatkan temannya yang didorong ke jalan, justru dia disalahkan karena membuat ibu Ju yang meninggal. Sedih banget ya guys. Mereka semua keluar untuk bertahan hidup dan Eunjuk dan yang lain mendengar suara keras dari luar. Yunsu terlempar dari mobil. Ternyata monster protein masih hidup. Yunsu menggunakan senjatanya, tapi itu tidak sebanding dengan monster protein yang besar. Eunjuk terpaksa memulai operasi tanpa obat bius dan alat seadanya. Faan melemparkan bom kecil dan mencoba menyelamatkan Yunsu. Tiba-tiba dia mimisan. Monster protein datang. Untung saja mobil damkar tiba tepat waktu. Buchan mengambil barang-barang untuk berjaga di dalam. Sangwoo berusaha keluar dan dia berusaha menyadarkan Yuri. Sopir damkar tadi ternyata adalah Yikyung. Monster itu sekarang mengganggunya. Dia hampir saja tertimpa mobil. Sementara operasi terus berlanjut. Sangwoo membawa Yuri keluar dari reruntuhan dan Yikyung diam-diam masuk kembali ke mobil. Tegang banget ya guys. Yang melegakan adalah operasi berjalan lancar. Mereka tinggal menunggu Jisoo sadar. Monster itu terkena dampak ledakan. Ini kesempatan Yikyung untuk menabraknya. Awalnya monster itu menahan laju mobil, tapi Yikyung tidak menyerah. Dia terus menabrak monster itu sampai terjatuh ke lubang. Yikyung mendorong mobil lain agar menimpa monster itu dan terbakar bersamanya. Dia menggunakan keterampilannya sebagai petugas damkar dan membawa air. Yikyung hanya bisa membawa satu alat hisap untuk Yuri. Eunjuk menanyakan kabar Yikyung karena dia tahu Yikyung hamil. Mereka ingin bertukar informasi. Sangwoo menunggu Yuri sampai dia sadar sampai akhirnya Pak An datang memberinya alat hisap. Pak An malah bersikap kasar pada Sangwoo, tapi ternyata itu adalah caranya berterima kasih. Yikyung tiba-tiba mendatangi Yunsu dan melukai tangannya. Dia bertanya sudah berapa hari sejak Yunsu mengalami mimisan dan apakah Yunsu mendengar monster berbicara dalam dirinya. Yikyung menceritakan pertemuannya dengan tentara. Pemerintah sedang melakukan eksperimen untuk melawan virus ini. Dia terpaksa memberitahu tentang Yunsu pada mereka. Jaehoon menyindir Sangwoo yang sering datang ke tempat berdoa sekarang. Tiba-tiba Jaehoon menanyakan benda apa yang diambil Sangwoo saat ulang tahun pertamanya. Ternyata barang-barang milik Sangwoo semua terbakar. Suka banget dengan kutipan Jaehoon ini. Mungkin Tuhan menilai manusia terlalu tinggi. Jaehoon dengan setia menunggu Yuri sadar. Para laki-laki ini bertingkah konyol. Mereka semua akhirnya bisa mandi dan membersihkan diri. Sooyoung tiba-tiba datang mengatakan kalau dia merasakan gejala akan menjadi monster. Semua orang mengambil voting begitu melihat Eunjuk. Mereka ingin Sooyoung tidak ditendang keluar. Mereka semua memberi semangat padanya saat akan memasuki ruang karantina. Yunsu juga datang, itu semakin membuat Sooyoung menangis. Mereka semua masih membicarakan Sooyoung yang malang. Begitu melihat ada miras lokal, mereka segera ingin mencobanya. Eunjuk tiba-tiba muncul tapi dia tidak marah.
Yekyung teringat pemberian tentara yang akan memberi mereka sinyal dengan iming-iming informasi Sangwon. Yekyung merasa ada yang aneh di kamar mandi itu. Pak An menceritakan saat menjadi anggota pasukan khusus. Pak An melihat orang-orang yang dikejar sekutu memasuki gedung tapi tidak melihatnya keluar. Gedung itu adalah Green Home. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang langsung mengambil sisa minuman. Dia mengalami mimisan dan menyuruh mereka lari. Anju datang menemani Yunsu. Karena kaki Anju sakit, dia terpaksa harus berhenti balet. Anju mengajari Yunsu cara mengumpat orang dengan jarinya. Tiba-tiba Anju membuat Yunsu berjanji padanya dan menautkan jari mereka. 축하해. 첫사랑이네. Anju menjadi salah tingkah begitu Anju memergokinya. Jisoo akhirnya bangun dan itu membuat Jaehoon sangat senang. Jaehoon selalu berkata kalau semua tindakannya adalah kehendak Tuhan. Yunsu mengingat kembali masa-masa sulitnya dan dia membayangkan semuanya tidak pernah terjadi dan tidak pernah ada air mata. Anju masih terpikirkan kata-kata cinta pertama. Tiba-tiba Sawok lewat dan dia mengganggunya dengan meminjam korek. 주십시오. Tentara yang melarikan diri itu sudah sadar. 장수성, 소속과 인물을 밝혀. Yekyung menyuruhnya untuk menyebutkan identitasnya, tapi tiba-tiba hatinya berbunyi. Terdengar suara yang menyuruh tentara itu untuk keluar dan menjawab panggilan mereka. Hati itu segera dihancurkan dan tanda SOS harus segera dilepas. Anjuk memeriksa kondisi Jisoo. Ternyata Anju membohonginya kalau Anjuk orang yang mahir, padahal dia belum pernah mengamati operasi. Yekyung menemani Soyoung dan memberitahunya kalau dia harus bertahan selama 15 hari untuk melewati masa kritis. Yunsu melihat satpam yang selama ini tidak pernah muncul memasuki lift. Dia dan Sawok segera berlari turun dan membunyikan alarm. Jaehoon bersiap dengan pedangnya sementara Yekyung menenangkan Soyoung. Yunsu melompat dari lantai atas agar segera sampai di bawah. Yuta sangat terkejut melihat yang keluar dari lift adalah satpam yang dulu pernah dia beri ikan busuk. Satpam itu membawa pemotong rumput yang tajam. Jaehoon datang dan menghalanginya dengan pedangnya. Nah, di scene ini mengerikan banget ya guys, jadi skip aja. Jaehoon dengan sisa-sisa tenaganya membawa monster itu ke lift. Dia menyuruh siapapun untuk segera melemparkan api. Mereka semua tidak tega, tapi itu harus. Sampai jumpa di episode selanjutnya.